Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Salma Wulan, NIM terakhir 117, kemudian Arnanda Nur, NIM terakhir 300, kemudian Arif R, NIM terakhir 101. Di sini kami akan menjelaskan mengenai standar bantuan hukum non-litigasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar bantuan hukum non-litigasi mengenai konsultasi. Mencakup berbagai aspek untuk memastikan bahwa penerima bantuan hukum dapat layanan yang berkualitas dan efektif. Yang pertama adalah aksesibilitas, menyediakan layanan konsultasi yang mudah diakses oleh masyarakat, baik secara fisik maupun melalui online. Kemudian profesionalisme, memastikan bahwa para penyedia panduan hukum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang hukum yang relevan, serta menjalankan tugas mereka yang dengan integritas dan etika yang tinggi. Kemudian aspek kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh penerima bantuan hukum selama sesi konsultasi, kecuali dengan persetujuan mereka atau dalam keadaan yang diizinkan oleh hukum. Kemudian informasi yang komprehensif, memberikan informasi yang jelas, akurat, dan komprehensif kepada penerima bantuan hukum tentang masalah hukum yang mereka hadapi serta opsi yang tersedia untuk menyelesaikannya. Kemudian keterlibatan penerima bantuan hukum, mendorong penerima bantuan hukum untuk terlibat aktif dalam proses konsultasi, termasuk dengan mengajukan pertanyaan, menyampaikan kekhawatiran mereka, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait masalah hukum mereka. Kemudian kelanjutan, memberikan informasi tentang kemungkinan langkah-langkah selanjutnya yang dapat diambil oleh penerima bantuan hukum setelah sesi konsultasi, termasuk rujukan pelayanan atau sumber daya tambahan yang mungkin diperlukan. Kemudian evaluasi dan umpan balik, melakukan evaluasi berkala terhadap layanan konsultasi bantuan hukum serta memastikan kualitasnya serta menerima umpan balik dari penerima bantuan hukum untuk meningkatkan layanan yang di masa mendatang. Demikian, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu investigasi. Untuk yang pertama, penerimaan kasus. Pihak yang membutuhkan bantuan hukum mengajukan permintaan kepada pengacara atau lembaga bantuan hukum. Yang kedua yaitu pengumpulan informasi. Pengacara atau tim bantuan hukum pengumpulan informasi terkait kasus seperti bukti-bukti, dokumen-dokumen, dan keterangan saksi. Yang ketiga yaitu analisis hukum. Setelah mengumpulkan informasi, pengacara menganalisis informasi tersebut untuk memahami kasus secara menyeluruh, termasuk menilai kekuatan dan kelemahan kasus. Yang keempat yaitu perencanaan strategi. Berdasarkan analisis hukum, pengacara merencanakan strategi yang akan digunakan dalam kasus tersebut, termasuk kemungkinan langkah-langkah yang akan diambil. Yang kelima yaitu pelaksanaan strategi. Pengacara atau tim bantuan hukum melaksanakan strategi yang telah direncanakan seperti mengajukan gugatan, memberikan nasihat hukum kepada klien, atau melakukan negosiasi dengan pihak lain. Untuk yang keenam yaitu pemantauan atau evaluasi. Proses investigasi terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan bahwa strategi yang diambil efektif serta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang terakhir yaitu penyelesaian kasus. Proses investigasi berakhir ketika kasus selesai, baik melalui putusan pengadilan, perjanjian penyelesaian di luar pengadilan, atau langkah lain yang diambil sesuai. Materi yang ketiga yaitu mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Para pihak adalah dua orang atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Standar bantuan hukum non-litigasi yang berkaitan dengan mediasi meliputi: yang pertama, penyediaan informasi dan edukasi tentang proses mediasi. Yang kedua, bimbingan dalam mempersiapkan dokumen dan bukti untuk mediasi. Yang ketiga, mendampingi klien dalam pertemuan mediasi. Yang keempat, membantu dalam negosiasi dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kelima, memberikan saran hukum tentang implikasi hukum dari kesepakatan yang dicapai melalui mediasi. Yang keenam, menyediakan dukungan psikologis dan emosional bagi klien sesama proses mediasi.